Karena itu kita makin sedih gitu ya. Di tengah keprihatinan kita yang luar biasa gitu ya. Bahkan terus terang saja kalau saya rasanya sudah gak tahan lagi Pak. Melihat video-video ya gak tahan itu, membayangkan ya Allah gimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak gitu. Membiarkan saudara-saudara kita diperlakukan sudah lebih sadis daripada binatang gitu ya. Rasanya binatang saja nggak layak diperlakukan seperti itu. Sementara itu yang sangat menyakitkan muncullah pernyataan-pernyataan itu. Dari mereka orang-orang yang sayangnya berbaju Islam gitu. Kalau mereka itu bukan orang yang berbaju Islam, kita mengertilah mungkin ya. Ini berbaju Islam. Tetapi pernyataan-pernyataan mereka sangat tidak menunjukkan rasa solidaritas terhadap saudara sesama muslim itu. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagi kita, siapa sebenarnya mereka ini? Dan sayangnya penampilan mereka itu Muslim banget Pak. Muslim banget itu. Dari pakaiannya, dari ciri-ciri keislaman itu banget pisan gitu. Jadi kalau lihat pernyataannya, aduh. Siapa sesungguhnya mereka ini gitu. Beberapa pernyataan yang sempat saya catat itu diantaranya yang pertama, di antara mereka ada yang mengatakan dan menyalahkan sepenuhnya kepada Hamas. Ini yang salah semuanya Hamas. Kenapa Hamas menyerang di 7 Oktober yang lalu itu? Ini pernyataan ini sungguh sangat tidak masuk akal Pak. 75 tahun bangsa Palestina dijajah Pak. Lalu mereka ingin merdeka Pak, ingin melawan Pak. Mereka dizolimi selama ini, harta mereka, tanah mereka dirampas, mereka dibunuh, dizolimi lah itu. Begitu mereka mau mencoba melawan itu, salah. Jadi salahkah orang yang ingin berusaha merdeka dari para penjajah gitu? Kalau gitu berarti para pahlawan kita dulu salah semua Pak. Kenapa mereka dulu berjuang untuk memerdekakan bangsa ini dari penjajah? Dan kalau mereka menyatakan Hamas itu salah, lalu yang benar siapa itu? Dan kalau ada dua bertolak belakang itu, yang satu salah, pasti yang satu lagi benar kan itu. Kira-kira dua nana salah, atau dua-duanya benar gitu. Nah kalau sudah seorang mengaku muslim, lalu menyalahkan saudaranya sesama muslim, maka patutkah seorang muslim malah justru membela dan membenarkan Yahudi, Zionis ya. Dan kalau kita perhatikan sekarang ini, hampir semua negara di dunia ini membela Palestina. Hampir semua negara di dunia ini. Menuntut agar bangsa Palestina segera merdeka. Ya termasuk negara kita. Bahkan seorang Petro ini, nama lengkapnya saya nggak hafal itu. Presiden Kolombia. Dengan tegas dia menyatakan Palestina harus segera merdeka. Dan Netanyahu itu orang gila. Itu pernyataan dia. Jadi kalau dunia sampai mengikuti Netanyahu itu sama-sama gilanya gitu kata dia itu. Ini si Petro ini bukan orang Muslim. Ya.
Yang pertama. Yang kedua, ada juga yang kemudian mengatakan, mestinya Hamas itu tidak menyerang Israel. Harusnya mereka hijrah. Lebih nggak masuk akal lagi. Israel sebagai penjajah, lalu Hamas dan Palestina itu harus hijrah. Jadi menyerahkanlah kepada yang menjajah. Maka diteruskan itulah, teruskan itu. Kami mau cari tempat itu. Kalau sikap ini diambil, maka negeri ini tidak pernah merdeka. Tidak akan pernah ada NKRI kan itu. Terlebih kalau dalam prinsip Islam, Rasul sudah menyatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah dalam arti pindah tempat setelah Futuh Makkah. Jadi hijrah yang hanya bisa kita lakukan sebagai umat Islam sekarang itu hijrah dari satu kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang lebih baik. Al-muhajir man hajara manahallahu an. Ini yang ketiga, ini yang saya catat ini ya, yang ada juga yang menyatakan bahwa ini bukan perang agama. Semua hanya ingin melemahkan agar umat Islam itu tidak membantu saudaranya sesama Muslim di Palestina itu. Ini bukan perang agama. Ini perang untuk memperebutkan wilayah. Betulkah demikian? Mari kita lihat dalam sejarah. Selesai Perang Dunia Pertama, seorang tokoh Yahudi namanya Theodor Herzl. Dia meminta kepada Inggris agar diberikan Palestina kepada mereka itu. Waktu itu Palestina sudah ada dalam jajahan Inggris. Inggris tidak memberikan. Pada pasca Perang Dunia Pertama. Lalu Inggris menawarkan kepada mereka, ada orang Yahudi ini lewat si Theodor Herzl ini, tanah yang sangat luas di Argentina. Nah, sudah kalian di situ saja. Mereka menolak. Tidak mau. Lalu ditawarkan lagi kepada mereka tanah kosong di Kongo. Tanah kosong, mereka tinggal datang isi selesai, bikin negara di sana. Juga ditolak. Tahun 1903 ditawarkan lagi oleh Inggris. Daerah di Uganda, Kenya. Ini kaya dengan tambang emas lagi. Tetap ditolak. Nggak mau mereka terima. Jadi Inggris menawarkan sudah 3 tempat, Pak. Lalu Mussolini, kenal Mussolini? Ya saya gitu, wow, Pak. Saya kenal itu, hanya dia seorang tokoh fasis di Italia, Pak, yang pernah menjadi pemimpin yang otoriter gitu ya. Nah, Mussolini juga pernah menawarkan daerah Harar di Afrika. Ditolak. Jerman pernah merencanakan untuk menawarkan kepada mereka orang-orang Yahudi Pulau Madagaskar. Walaupun akhirnya kemudian Nazi menghabisi mereka itu. Amerika pernah juga menawarkan kepada Yahudi di Ararat City, California. Semua ditolak.
kekeh ngotot ingin ke Palestina. Untuk itu mereka siap menunggu, Pak. Hampir 45 tahun. Itu tawaran itu 1903 itu di antaranya itu. Akhirnya oleh Inggris diberikan itu daerah di Palestina tahun 1948. 45 tahun mereka memilih menunggu. Dan hanya kebagian di Palestina daerah yang sangat kecil sekali, Pak. Mereka memilih ke sana. Walaupun pada akhirnya mereka lah yang kemudian menguasai sekarang, menjajah Palestina itu. Sehingga sekarang justru malah orang-orang Palestina yang cuma kebagian tinggal sedikit itu. Kenapa mereka ngotot Palestina? Ini urusan agama, Pak. Karena menurut keyakinan mereka dalam Taurat dulu dinyatakan bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini urusan agama, Pak. Bukan masalah wilayah. Kalau wilayah, mereka sudah ditawarkan sekian wilayah yang lebih aman, lebih tidak bermasalah. Mereka tidak mau, tidak memilih itu semua. Nah, belum lama ini muncul lagi seseorang, Pak. Saya sebenarnya enggak sengaja saja, kebetulan yang di rumah mungkin memutar video itu gitu. Muncullah di video itu seorang yang mengaku bahwa dia sudah 14 tahun tinggal di Palestina. Nah, dia diwawancarai gitu. Apa pengalaman dia selama 14 tahun itu. Termasuk bagaimana cerita dia tentang peristiwa 7 Oktober itu sampai dia kembali ke Indonesia itu, mengamankan diri lah mungkin itu. Begitu saya pulang ke Indonesia, terkejut saya katanya. Ternyata umat Islam di Indonesia menganggap ini perang agama, padahal ini bukan perang agama. Kata yang bersangkutan itu. Alasannya apa? Alasannya coba katanya lihat. Rumah sakit Kristen juga dibom oleh Israel. Ya mungkin yang bersangkutan mengira Yahudi itu enggak bermasalah dengan Kristen, Pak. Karena belum sempat mungkin yang bersangkutan membaca Quran surat Al-Baqarah 113. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'in. Wa qalatin nasara laisatil yahud ala syai'in. Masing-masing Yahudi dan Nasrani ini mengklaim agama mereka yang benar. Bahkan kalau kita perhatikan dari pernyataan-pernyataan orang Yahudi itu, waduh ini juga ya kita ya nggak sampai hatilah mendengarnya itu ya. Di mana mereka menyatakan Yesus itu bukan anak Tuhan, itu anak haram. Anak hasil zina. Jadi tidak bisa dijadikan alasan bahwa ini bukan perang agama hanya karena orang-orang Yahudi itu ngebom salah satu rumah sakit Nasrani. Lalu alasan yang bersangkutan yang kedua, Hamas itu melindungi orang Kristen. Nah ini semakin jelas tidak mengerti ya. Bahwa dalam prinsip Islam itu tidak ada kita akan memerangi bangsa lain, agama lain. Tidak ada. Kita harus melindungi semua orang yang beragama. Mau dia Islam, mau dia bukan Muslim, harus kita lindungi. Kita umat Islam itu hanya akan memerangi mereka yang memerangi kita. Bukan karena mereka Yahudi, bukan karena mereka Nasrani, karena mereka memerangi kita. Siapapun yang memerangi kita umat Islam, kita punya hak untuk membela diri. Ya kan?
Karena luar biasa Islam itu mengajarkan kita untuk bisa bersikap toleransi. Di jalan kita lihat ada orang terjatuh misalnya, atau ketabrak misalnya. Nggak perlu kita tanya apa agamanya, segera tolong. Bapak Ibu seorang dokter datang pasien sakit itu, nggak perlu tanya apa agamanya, segera bantu, segera tolong. Itu prinsip dalam Islam. Kita akan membela siapapun yang terzolimi, apapun agamanya. Hamas mereka berjuang sesuai dengan syariat Islam. Mereka memerangi orang yang selama ini menjajah mereka, menzolimi mereka. Mereka melindungi orang-orang yang ikut terzolimi, orang-orang Nasrani.